Shalom. Halo. Capek ya. Tadi sore sudah kelihatan ya, dari jam 5 ikut kebaktian ya. Nah, hari ini saya sudah dikasih announce sama apa? Oh iya, ini juga ya, maaf. Ya, oh, ya, ini juga. Cuman yang rambutnya kusut dia gitu loh maksudnya. Kalian tuh kan fresh ya. Bernika juga. Ya hampir semua ya. Nah, kamu kemana? Saya rubah, berarti yang saya tegur yang nggak datang aja. Oke, setuju? Ya oke. Jadi hari ini saya udah dikasih announce bahwa abis ini akan ada rapat ya. Secara teknis ya. Secara teknis ya, tapi secara praktek bisa jadi pukul-pukulan. Ya. Nah, kita akan belajar satu firman Tuhan yang sederhana saja, tidak terlalu ribet, tetapi sangat penting buat kalian yang masih muda ya. Kita buka di Ayub 42 ayat yang kelima ya. Maaf ya Nonal. Asik. Jadi Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, apa sih yang terjadi dengan Ayub? Pasti kita semua tahu, cuman untuk merefresh lagi. Jadi Ayub itu kaya, banyak uang, anaknya 10, ya, istrinya 1, ya. Kemudian Tuhan mencobai melalui iblis yang kemudian menghancurkan semuanya, anaknya 10 mati, ya. Kemudian ada pergumulan dan sampailah di ayat 42 tadi dikatakan bahwa dulu aku mengenal Tuhan kata orang, ya. Tapi sekarang aku betul-betul memandang Tuhan. Jadi betul-betul mengenal Tuhan, ya. Karena apa? Karena setelah Ayub katakan itu, pasal selanjutnya Ayub dipulihkan. Ya, kambingnya jadi 2 kali lipat, sapinya jadi 2 kali lipat, anaknya jadi 2 kali lipat. Ayo, anaknya jadi 20 atau tetap 10? Tetap 10, berarti baca firman Tuhan. Nah istrinya 1 sih, cuman nggak tahu istri yang lama atau istri baru, kita nggak tahu ya. Tapi anak-anaknya jelas anak yang baru dong, karena udah mati semua ya kan. Nah pertanyaannya kenapa kok anaknya cuma 10? Yang lain jadi 2 kali, kambing domba jadi 2 kali, tapi kok anaknya jadi 10? Tetap. Ini semakin Ayub tua, tinggal melakukan seksual. Oke. Saya nggak tahu, saya belum tua loh. Keren ya, jawabannya keren. Jawabannya amazing. Nah, ada lagi mungkin yang lain? Ya. Mungkin ada yang lain. Kenapa semuanya jadi 2 kali lipat, tapi anaknya tetap 10? Dombanya hilang. Ya ada yang mati, ada yang hilang, tapi ada yang mati juga kesambar petir ada. Oh iya. Ada, tapi ada yang direbut, ada. Kenapa? Oh kasihan, oh iya ya. Ya betul, tapi tidak menjawab. Oke, memang kasihan ya Ayub itu. Cuman pertanyaannya kenapa kok anaknya 10 tetap 10 nggak jadi 20? Menurut saya loh ya, ini kan tafsiran saya. Bebas dong saya khotbah ya toh. Saya khotbah bebas ya. Bahwa anak-anak yang mati dalam Kristus tidak hilang. Mereka di mana? Anak-anak yang mati dalam Kristus, mereka tidak hilang. Mereka di mana? Di surga. Kalau kambing mati hilang nggak?
hilang. Itu tapi anak-anak kan Ayub ini begitu sayang sama anaknya, bahkan tiap hari dia mempersembahkan korban kalau anaknya berbuat salah, betul ya? Nah, artinya anak-anak ini dibenarkan oleh korbannya si Ayub, berarti anak-anak ini masuk surga. Makanya 10 anak tadi sebetulnya tidak hilang, tapi ada di surga. Makanya cuma dikasih 10. Tapi itu berarti 2 kali 4 sama, ya toh? Nah, kembali ke ayat tadi. Kemudian itu semua muncul karena ayat yang Ayub 42 tadi, bahwa hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya ketika seusia kalian mungkin baru seusia bernikah. Seusia bernikah lebih tepat ya. Seusia bernikah mungkin saya hanya bisa membaca dari yang perikop A saja. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Betul ya? Ketika saya masih muda, saya hanya mendengar tentang Yesus. Kok diceritani Yesus ini ngene. Tapi saya belum mengalami apa sih ikut Yesus, mengalami bagaimana ditolong Yesus. Orang pada cerita Tuhan Yesus baik, tapi koyo opo sih? Kan kita juga nggak tahu gitu ya. Karena sekali lagi saya masih seumuran Bernike ya, yaitu 17 tahun. Nah, 16 tahun, korting setahun ya. Penting wih menungso ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa ya yang tadinya itu tidak mengenal hanya karena teori saja, sekarang jadi mengenal karena praktek? Karena merasakan. Betul. Selain merasakan, hanya merasakan. Ya, boleh ya. Lebih tepatnya Ayub ini terlibat di dalamnya, terlibat di dalam rancangan Allah. Makanya dia merasakan, ya kan? Dia mengalami perubahan hidup karena dia terlibat di dalamnya, tidak hanya nonton. Rona iki biyen kok ngene, kurus kering saiki diberkati. Biyen iki numpak motor Vega bobrok sampah, itu sekarang tumpaknya Satria. Itu kan loh, kan ini kita bisa melihat, tapi kan kita nggak merasakan, betul ya? Kita nggak terlibat di dalam. Nah, kalau saya lihat rancangan Allah itu menarik. Menariknya apa? Allah itu sukanya pakai cara yang susah. Kalau Ricky ngerjakan soal, ada 2 cara, pasti pilih yang paling cepat, paling efektif. Itu manusia punya, ya kan? Anda masuk ke Eger, masih ya, Eger, bagaimana cara untuk mengurangi pengeluaran pecapi gitu. Pasal itu ya, yang paling mudah simple, ya kan? Nah itu. Ya. Dan banyak lagi manusia pasti mencari cara yang paling mudah, paling cepat, paling efektif, paling nggak nguras tenaga, itu dia. Tapi rupanya ini berbeda dengan cara pikir Tuhan. Tuhan itu selalu berpikir dengan cara yang susah, ruwet, kompleks. Nggak mau pakai cara instan. Saya kasih contoh ya. Untuk menobatkan seseorang, Ricky diutus oleh Tuhan menginjili. Sekali percaya mungkin bertahun-tahun Ricky berdoa untuk orang itu, iya nggak tobat-tobat. Saya mau tanya, ini Ricky sedang dipakai Tuhan nggak? Ya. Tapi kalau nih kita ada ini, kalau Tuhan mau kerjakan sendiri, lebih gampang nggak? Ya. Ada satu orang namanya Saulus. Saulus ini lebih sadis dari Habib Rizik. Habib Rizik Pak. Ceng-cengku, ya toh? Nah ini yang namanya Saulus ini bahkan dia menganiaya orang Kristen. Dia punya surat mau pergi ke Damaskus, mau ngapain? Menganiaya orang Kristen. Tujuannya tuh jelas, menganiaya orang Kristen, belak-belakan, gitu ya. Benar-benar dia berangkat dengan tentaranya, saya yakin tentaranya ikut, nggak mungkin cuma sendirian, ya toh? Tentaranya mesti ikut dan semuanya menuju ke Damaskus. Apa yang terjadi? Di tengah jalan Tuhan Yesus menampakkan diri, Saulus bertobat. Tadi
Mbak Riki yang sedang mencoba mentobatkan temennya. Aneh banget ya. Didomake ya ora tobat, loh, dikasih Injil juga tobat. Susah banget apalagi mencoba menarik mantanmu dulu untuk jadi Kristen. Sakit ya? Enggak bisa. Oh ya ini. Loh kan saya kan dulu pernah diserati ya tau pacarnya tuh belum kenal Kristus. Loh ya enggak. Maksudnya berarti kan susah gitu kan. Susah ya? Susah. Ada banyak penolakan, ada banyak intimidasi. Tapi bayangin Saulus sing sadisnya kayak begitu. Tuhan menampakkan diri, boom, selesai. Langsung tobat, langsung malah jadi penulis Injil yang luar biasa. Sebenarnya kan, kalau Tuhan pakai Riki maaf ya, saya kalian mirip ya. Ya, jadi Riki ini Tuhan pakai Riki sama Tuhan kerja sendiri, gampang mana? Kerja sendiri sebetulnya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Tuhan selalu ingin melibatkan kita? Contoh, Abraham, orang kerja pokok dipanggil Tuhan, Kejadian 12. Pergilah dari antara sanak saudaramu ke tempat yang akan kutunjukkan. Kan sebetulnya susah gitu ya. Maksudnya Abraham juga jatuh bangun, buktinya jatuh ke pelukan Hagar, ya kan? Sampai keluar Ismail, betul kan? Artinya kan kompleks banget. Kenapa sih Tuhan nggak langsung aja kerja sendiri? Nggak usah pakai Abraham, nggak usah pakai Nuh, nggak usah pakai Daud, betul nggak? Nggak usah pakai Paulus, gitu ya. Langsung menyebarkan ajarannya kita langsung ngerti, update gitu ya. Upload, download. Oh paham, gitu ya. Enak ya? Nggak perlu berdebat, kusir di YouTube, ya loh. Antara kadrun dan yang lain. Wah ini gini-gini lah. Saya baca juga, saya nonton juga aduh kok malah jadi begini. Tapi intinya saya lihat Tuhan selalu suka cari jalan yang ruwet. Nah, jawabannya ada di Ayub tadi, supaya kita mengenal Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, jangan Anda merasa bangga. Nek orang aku, ibadah PLBK ra mungkin ono. Nek orang aku Natalan PLBK ra jalan. Enggak lah ya. Ingat Tuhan pakai kita sebetulnya itu tambah ruwet jani. Gitu? Nah Tuhan mau kan bisa nggak Tuhan tiba-tiba musiknya main sendiri, tiba-tiba bisa lah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ngurusin saya aja bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau melibatkan Anda semua di dalam pelayanan Tuhan, di dalam pengabaran Injil, di dalam pelayanan gereja. Maka dari itu tujuannya satu, supaya kita mengenal Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin engkau melayani Tuhan, harusnya hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat. Harusnya itu akan menjadi sebuah indikator. Itu contoh nih, Riki belum PL, kemudian Riki tiba-tiba daftar PAW jadi WL, gitu ya. Sebelum jadi WL dan sesudah jadi WL, gimana hubunganmu dengan Tuhan? Makin jauh atau makin dekat? Kalau makin dekat, bagus, berarti pelayananmu membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau pelayananmu membuatmu semakin jauh dari Tuhan, makanya firman Tuhan bilang kalau orang yang tidak takut akan Tuhan jangan melayani dulu. Kenapa? Baru bertobat jangan melayani dulu. Kenapa? Loh, tantangannya besar, betul nggak? Ya, melayani itu tantangannya besar. Ima jadi ketua tantangannya besar. Mulai dari
aras-arasen. Itu kan tantangan itu. Aku rasa mikir wis budek lho. Lah aku iki wis mentok gitu. Lah oh iya sama. Loh, itu juga termasuk tantangan, betul nggak? Tantangan toh? Tantangan itu. Rona juga, Vero juga mungkin lelah pagi udah ibadah pagi, sore masih ikut kesini lagi. Saya tahu semua harus bayar harga, tapi jangan cuma kita bayar harga tapi nggak dapat apa-apa. Yang perlu kita cek apakah hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, semakin dekat. Kalau enggak, sorry to say, apa yang kau lakukan sia-sia. Makanya firman Tuhan bilang ada orang yang melayani, kelihatannya melayani, tapi sebetulnya mereka melayani perut mereka sendiri. Kelihatannya melayani, tapi sebetulnya untuk perut, maksudnya untuk ego, biar kelihatan keren, ya toh, biar dapat duit, biar dipuja-puja orang, ya. Nah, ini membuat kita tidak semakin dekat dengan Tuhan. Sama halnya ketika nanti mau ada rapat. Saya pun berharap begitu. Ketika Anda mau mengadakan satu kegiatan, sama. Apakah melalui kegiatan itu hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat? Kadang-kadang Tuhan membuat hubungannya dengan kita dekat melalui masalah seperti Ayub. Ya, Ayub tadinya nggak ada masalah, jadi ada masalah. Tapi nggak selalu seperti itu. Ketika kita mau berdoa, kita mau baca firman, itu berarti kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya berharap Natal kali ini di tempat ini dan tentunya dalam kondisi yang sangat sulit, kita harus berhikmat, ya. Jangan sampai tidak menjadi berkat buat orang lain, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan malah jauh karena asik mempersiapkan banyak hal tapi lupa untuk duduk diam dan berdoa. Dalam segala kegiatan kita harus melibatkan Tuhan. Ada satu pendeta mengatakan begini, tiap pagi dia bangun, kemudian dia berdoa, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, tapi ini hidupku Tuhan, terserah Tuhan mau pakai seperti apa. Ya, kita nggak bisa apa-apa, tapi begitu dipakai Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Abraham bukan siapa-siapa, tapi ketika dia mau dipakai Tuhan, saat ini kayaknya nggak ada yang nggak kenal Abraham, betul ya? Semua orang pasti kenal, entah itu namanya Abraham, entah itu Ibrahim, tapi intinya semua orang kenal, ya. Karena apa? Karena Abraham mau dipakai Tuhan. Kalau Abraham menolak, ya dia tetap jadi gembala, ya, tetap jadi orang Kasdim, nggak kemana-mana. Tapi karena dia mau dipakai Tuhan, jadi sesuatu. Kita juga sama, kita bukan siapa-siapa, Sinta bukan siapa-siapa, Ima bukan siapa-siapa, tapi ketika hidup kita serahkan Tuhan. Tuhan, yo karepmu, kowe menganggo hidup koyo apa? Pasti Tuhan yang akan membuatnya dengan indah. Amin. Mari kita berdoa.